Kepada yang terhormat pembina MKM Matematika Kabupaten Mojokerto, juga Andri Media, rekan-rekan PMSA, alhamdulillah rabbil alamin, sebagaimana yang terjadwalkan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dapat bertemu di ruangan ini dalam rangka kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh desa di MKM Matematika Kabupaten Mojokerto. Semoga niat kita dalam ruangan ini senantiasa dimudahkan, dilancarkan, tentunya apa yang kita dapatkan hari ini menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat. Kedua kalinya salawat dan salam tetap dicurahkan dari Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi ucapan hasanah dan senantiasa mendapatkan syafaat. Bapak yang hormati, mohon acara bagi kita yang sudah mendapatkan kesempatan yang sangat-sangat berharga sekali di ilmu penjenengan sangat-sangat kita butuhkan. Semoga nanti kedepannya ini bermanfaat, sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru matematika se-Kabupaten Mojokerto. Itu Bapak Ibu, singkat saja karena Bapak Ibu guru yang sudah menunggu dari tadi. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas kerawatannya. Semoga ibunya terima kasih saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. banyak yang fokusnya ke STEM. Jadi untuk yang mau kuliah luar negeri ke dalam negeri itu bidang-bidang yang berbau STEM itu lebih diprioritaskan daripada yang lain. Makanya kalau kita mau mengarah pendidikan, mengajukan penelitian ke Dikti atau Kementerian Pendidikan, itu kalau bisa ada ide tentang STEM-nya, karena harus ada nggak sekedar hanya pembelajaran, tapi harus
biar nggak bingung nanti ya. Saking besarnya ini nggak ada sama sih. Nah, kita ke proyek pembelajaran berbasis STEM. Jadi kita awali dari kita tahu kita akan bedah sedikit begitu ya terkait kurikuler. Karena kan kalau dulu kan P5 di luar KBN ya. Tapi sekarang kurikuler harus jadi santri KBN. Gimana ya pelaksanaan pasti bingung kan ya? Mulai ngerasa bingung lagi. Atau sudah ada sosialisasi sekolah? Belum. Baik. Nah, itu jadi drama. Bapak Ibu kan merasakan ya ketika jadi guru dan juga jadi orang tua. Makanya ketika aku berarti wong ketika ibu kesini yuk, saya sambatan ya. Berarti kan nanti akhirnya berefleksi. Oh berarti nanti siswa saya jangan diberikan tugas yang dorong kenapa ya? Oke, jadi STEM ini berguna untuk kegiatan komunikasinya nanti Bapak Ibu. Nah nanti bagaimana penerapannya akan kita bahas ya. Oke, seperti yang dijelaskan tadi ya STEM. Jadi kalau kita ngomongin STEM, kita flashback. Sebenarnya STEM itu asalnya dari ada yang tahu negaranya? Dari mana? Dari Paman Sam, Amerika Serikat. Jadi dulu STEM itu sebenarnya bukan suatu pendekatan yang baru. Sudah lama di Amerika, tahun 90-an. Kenapa tiba-tiba Amerika kok bikin STEM? Ternyata Amerika dulu itu juga pernah punya perasaan galau. Kenapa? Karena ranking anak-anak Amerika saat itu ketika asesmen internasional itu lebih rendah daripada negara-negara Skandinavia. Lebih rendah. Kemudian dilakukanlah juga gitu ya istilahnya survei ke para pekerja di Amerika. Ternyata para pekerja di Amerika itu tidak kompetitif. Alias kayak sudah kerja ya oleh yang ya, dibayar ya alhamdulillah, gak dibayar ya masya Allah ya. Nah jadi kayak nggak ada rasa kompetitif, jadi tidak ada rasa untuk greget gitu ya, ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Nah akhirnya mereka kepikiran siapa wes hasil tes rendah, kemudian pekerja di Amerika tidak kompetitif gitu. Ternyata salah satu masalahnya adalah pembelajaran saat itu berdiri sendiri. Ada partai matematika, partai IPA, partai IPS dalam arti gitu ya. Maksudnya ngajarnya kan sendiri-sendiri. Padahal membangun model kerja, lalu pengujian dan perbaikan. Oke. Salah satu contohnya adalah sebentar. Nah ini, Bu, bagaimana ini langkah-langkahnya ini ternyata bisa dikaitkan dengan pembelajarannya dalam tidak prinsipnya apa? Prinsip mindful. Nah, kata OECD itu yang menjalankan soal PISA ya. Kata OECD tahun 2025, siswa Indonesia termasuk siswa yang paling bahagia sih. Jadi kalau saya rasa ngajarin joyful itu Bapak Ibu guru itu kayaknya sudah nggak ini ya. Mending kayak Bapak Ibu sebetulnya meaningful sama mindful nggak sih? Kayaknya kalau joyful saya sudah yakin. Paling joyfulnya adalah ya anak-anak sudah pintar lah kalau ice cream ya. Ice cream atau apapun, apalagi dan anak zaman sekarang kan, wah dia bikin TikTok Bu, Pak, atau gitu ya. Nah jadi ini malah gurunya diajarin sama siswanya ya bikin yang TikTok itu. Nah kemudian di sini ada pengalaman belajar yang prinsip. Jadi pengalaman belajarnya kan ada memahami, lalu apalagi mengaplikasikan, dan yang terakhir adalah ini bukan mengaplikasikan, ini harusnya apa? Refleksi. Sorry saya salah ketik. Harusnya refleksi ya. Yang pertama kan mengidentifikasi masalah di langkah ini tadi kan sudah ya. Kemudian menahan muatan yang paling banyak itu yang paling pokok. Nah, Bapak Ibu bisa juga bikin adalah kotak segini ya, yang diisi air, terus satunya nanti ada didorong sampah. Nah, mana yang press barrier-nya itu yang paling kuat menahan tadi banyaknya sampah, itu yang paling bagus ya, seringnya begitu. Oke, nah itu adalah salah satu cara. Tuh, mereka kan itu lingkungan juga kan ada sekitar sekolah seperti itu. Oke.
Tujuannya membantu, ya. Terus kemudian pertanyaan, bisa soal isi-isinya itu apa soalnya? Soalnya dulu baru buat isi. Nanti setelah isi buat ternyata bukan sesuai dan kita berdor di satu materi. Jadi satu materi ini soalnya buahnya jadi perdistribusian materinya jadi nggak rasa andai nggak cocok antara kantor sama soalnya apa yang andai yang personal dengan soalnya itu nggak cocok apa yang jadi sebetulnya yang ke all of perfect tidak hanya itu Aksofa tadi pengakuan baru selesai siapapun juga pengakuan jadi tidur sudah lanjutnya padahal sudah capek akhirnya tidur jam berapa baru selanjutnya melanjutkan membuat jadi itu nah itu tadi itu saya di belakang tadi lanjut lagi cari konteks apa ya yang menarik situ artinya apa kita kalau melakukan pembuatan sistem fokusnya ke basis konteks pakai sampai siswa jadi bahasa Indonesia dan matematik itu adalah kompetensi dasar untuk mempelajari manapun. Contoh misalnya agama itu betul bahasa Indonesia agama itu betul matematika gimana cakap Paris padahal sebetulnya tidak hanya sangat Paris pada saat selama ini kan kalau sholat itu kan ada jamak qasar ya terus ada jamak takhir kan gitu ya jamak takhir sudah kalau jamak qasar gitu ya yang bisa di jamak qasar sebelah kiri berdiri yang di sebelah kanan lebih real sebelah kiri itu karena ada gambar atau karena ada gambar apa bapak kalau ini kan dalam sehari-hari seperti itu. Nah, sekarang kalau kita beli apel meskipun anak itu gak pernah beli apel bisa gak dia membayangkan beli apel? Bisa karena dia tahu bentuknya apel ya kan? Bisa. Nah, coba cermati kembali yang disebutkan seorang pedagang apel mempromosikan dagangannya dengan kalimat promosi setiap pembelian 8 apel akan mendapat tambahan 20% apel dari Mungkin dengan siapa dulu, Bu? Tapi kasus di lapangan setelah kemarin saya sendiri masuk ke kelas saya makan siswa aktif ketika saya kasih yang mas lucu saya kasih mas di kelas 8 saya kasih yang kelas 7 kelas 9 ya kelas 8 yang kelas 7 saya kasih SD ini yang kelas 8 itu kan mau AKM tapi di lapangan itu ketika saya
aja, curhat aja. Curhat nggak apa-apa, boleh curhat ya. Ah. Ini kalau nggak ada yang curhat nggak pulang loh Bu. Ini passwordnya soalnya. mata pelajaran ya. Jadi memang jujur selama ini memang kami belum pernah melaksanakan yang pembelajaran akhirnya bekerjasama dengan mata pelajaran lain seperti itu tadi ya. Baru kali ini yang kita itulah yang kami terima untuk hari ini. Terima kasih. Mungkin ada masukan dan kurang apa, kurang ajar atau Tadi ya, sayangnya tadi ya dari pembentukan kelompok memang kita sangat berjauhan dan mungkin Oh, nanti kita iya, harus, ya. ya, Untuk kata kendalanya. iya. Termasuk tadi kebetulan dua kelompok saya itu ada di pegunungan sehingga ambil. Waduh, iya luar biasa. Materi yang di pegunungan sudah Oh, stem adem ya Pak ya? akhirnya nanti Stem adem. buat percobaan dari longsor itu dari pasir yang digundukan. Oh. Itu saja yang bisa kami lakukan karena kita pernah mengalami longsoran di Iya, daerah siap. yang kalau di daerah Iya, masalah itu, masalah. kebanyakan sampah itu ya, di masalah di sekolah kami kebetulan ya sekolah kami juga barusan lolos adiwiyata nasional. Setelah itu kita yang sampah itu yang paling utama. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiadi. Alhamdulillah. Monggo ibu-ibu. Udah. Sesi terakhir Bapak Ibu. Sesi terakhir ini Bapak Ibu mengisi post-mas ya sama seperti sebelumnya tadi supaya nanti Bapak Ibu mungkin ada kebutuhan latihan lanjutan bisa diisi di situ ya. Saya share di Grup. peserta. Ditunggu paling lambat. Kan diisi sekarang. Oh, langsung sekarang. Hanya 5. Bapak Ibu, ada door prize untuk peserta terbaik. Peserta teraktif. Ya. Peserta yang dikorbankan. Iya. Peserta pertama yang terpilih. Selamat pada Ibu Dwi. Beredar mungkin Beda kalau menyerahkan beda. door prize untuk Ibu Dwi. Foto pakai HP. Aku ngerekam. Tapi foto Ibu Dwi Nanti taruh grup aja, taruh grup.